Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Natif Atawal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0902062508. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Dalam Dalam penelitiannya, proses penentuan sampler merupakan tahap penting karena hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi responden. Secara umum, teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Non-probability sampling digunakan ketika peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini sering dipakai dalam penelitian sosial, pendidikan, manajemen, maupun studi eksploratif ketika keterbatasan waktu, biaya, dan akses menjadi pertimbangan utama. Non-probability sampling tidak menggunakan prosedur acak, sehingga pemilihan sampel lebih bergantung pada pertimbangan peneliti, kemudahan akses, atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Meskipun teknik ini sudah tidak memungkinkan generalisasi hasil secara statistik terhadap seluruh populasi, pendekatan ini tetap relevan dan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif maupun penelitian awal, yaitu preliminary research. Kemudian ini ada jenis non-probability sampling. Yang pertama, convenience sampling. Pengertiannya adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses terhadap responden. Peneliti memilih siapa saja yang mudah dijangkau pada saat penelitian dilakukan. Studi kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa. Waktu penelitian hanya 3 hari dan tidak tersedia data lengkap seluruh mahasiswa aktif. Simulasinya ketika jumlah 2000 orang, karena keterbatasan waktu, peneliti mendatangi area kantin dan perpustakaan selama 2 hari. Mahasiswa yang berada di lokasi tersebut, 120 orang bersedia mengisi kuesioner. Yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam simulasinya, peneliti hanya memilih pelaku usaha yang telah menjalankan bisnisnya minimal 3 tahun dari 5.000 UMKM tersebut, aktif menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan mengalami peningkatan aset sekurang-kurangnya 20% dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, ditemukan 35 UMKM dari 500 UMKM yang ini terdaftar yang memenuhi karakteristik tersebut, dan 20 pemilik usaha bersedia diwawancarai secara mendalam. Responden dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah tertentu untuk setiap kategori dalam populasi sebelum pengumpulan data dilakukan. Studi kasusnya dilakukan oleh sebuah lembaga riset yang ingin mengetahui preferensi penggunaan aplikasi pembelajaran daring berdasarkan kelompok usia. Populasi pengguna aplikasi di kota tersebut diperkirakan berjumlah 10.000 orang dengan rentang usia yang beragam. Dalam simulasinya, peneliti menetapkan bahwa sampel harus terdiri dari 50 responden usia 15-18 tahun, 19-22 tahun, dan 50 responden usia 23 hingga 25 tahun. Pengumpulan data dilakukan di pusat perbelanjaan dan kampus hingga jumlah pada masing-masing kelompok usia terpenuhi. Setelah 150 responden tercapai sesuai kuota, pengumpulan data dihentikan meskipun pemilihan individu dalam tiap kelompok tidak dilakukan secara acak.
Dan yang keempat adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang berkembang melalui rekomendasi dari responden sebelumnya dan biasanya digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau. Studi kasusnya dilakukan untuk meneliti pengalaman pekerja lepas di bidang desain grafis yang bekerja secara jarak jauh untuk klien luar negeri. Tidak tersedia data resmi mengenai jumlah maupun identitas para pekerja tersebut. Dalam simulasi pelaksanaannya, peneliti memulai dengan satu responden awal yang dikenal secara pribadi. Setelah wawancara dilakukan, responden tersebut merekomendasikan beberapa rekan yang memiliki karakteristik serupa. Dari rekomendasi tersebut diperoleh responden tambahan yang kembali memberikan rujukannya kepada orang lain. Proses ini berlangsung hingga jumlah responden mencapai 8 orang dan informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pola yang berulang. Sampel berkembang secara bertahap melalui jaringan sosial responden sebelumnya. Dan penutup, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang menekankan pertimbangan praktis, kemudian kemudahan akses, serta kesesuaian karakteristik responden dengan tujuan penelitian, bukan pada peluang pemilihan yang sama bagi seluruh anggota populasi. Melalui confidence sampling, responden dipilih berdasarkan siapa yang paling mudah dijangkau. Pada purposive sampling, pemilihan dilakukan secara sengaja sesuai kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian tersebut. Kemudian kuota sampling memastikan jumlah responden pada kategori tertentu terpenuhi sesuai perencanaan, sedangkan snowball sampling memanfaatkan jaringan sosial responden untuk menjangkau populasi yang sulit diidentifikasi. Meskipun teknik-teknik tersebut memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi statistik terhadap seluruh populasi, non-probability sampling tetap memiliki peran penting dalam penelitian, terutama pada studi eksploratif dan penelitian kualitatif yang membutuhkan kedalaman informasi. Pemilihan teknik yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.